A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum ajwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Sadaqallahul azim. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, aladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala. Assalamualaikum ya rijalal gaib. Assalamualaikum ya rahmatullah. Assalamualaikum ya rahmatullah. Assalamualaikum ya muqaddasah. Assalamualaikum ya malakut mukarrabin. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Habibullah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Saya'ulillahi lahu al-Fatihah. Tauhid biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladzi yasma'u inda alladzi wa syi'a kursiyyus samawati wal ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi وَأَشْيَاءَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahabu ya Rojaku ya Mugni 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 ya Wahabu ya Rojaku ya Mugni. La ilaha illallah. Ya Ghani 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 Ghani ya Ghani. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma syawabana maqarana wa ila ruhi wa liqada'il hajati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Silakan pinta kepada Allah, nyuhunkeun ka Gusti Allah, jeritkeun hate ka Gusti. Ya Allah. Allahumma nas'aluka al-ijabah walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati muqan al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengucap dan memuji syukur kepada Allah karena di kesempatan malam ini, di malam Selasa Kliwon, alhamdulillah ya, di bulan Safar adanya hujan berkah dan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Karena udah beberapa kali kita tawasul ya, tapi alhamdulillah baru kali ini hujan dan ini di bulan Safar. Mungkin tadi sebelumnya sudah ada murotal surat Al-Waqiah ya dari Cindy, dari anak saya. Itu merupakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di bulan Safar
setiap malamnya membacakan surat Al-Waqiah dari ayat 1 sampai ayat ke-21, insya Allah segala hajat kita akan terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawasul, mengikuti murotal dari surat Al-Waqiah, mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari segala hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita langsung konsultasi aja siapa yang ingin bertanya tentang perihal hukum-hukum dalam segi agama, terus memperjelas tentang kitab-kitab yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, ataupun juga ada yang ingin bertanya tentang masalah keganjalan yang selama ini ada di dalam hati masing-masing Bapak dan Ibu. Silahkan, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Teh Haji dan Pak Haji serta keluarga selalu diberikan anugerah tidak terkira selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Begini Teh Haji, manakala kita dihadapkan pada situasi sulit, apalagi pada saat-saat ini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah mengalami hal serupa yang saya alami gitu. Nah, istilah sepuh mapainten kitu salah kieu lain teh. Nah, pada saat situasi itu tiba-tiba saya merasa bahwa ingin mujahadah gitu, ingin memperjuangkan atau menjalankan spiritual gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sebaiknya yang harus kita lakukan pada saat kita diarahkan untuk mujahadah gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di saat kita dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit ya Pak ya, di situ kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Karena dengan keikhlasanlah semuanya akan menjadi ringan. Banyak sekali hal-hal di luar nalar atau di luar logika kita yang memang hadir ke hadapan kita. Di situ kita bisa melakukan cara-cara sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan kitab. Jikalau kita memang sudah darurat, mendapatkan ikhtiar itu tidak secara maksimal, berarti di situ banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan untuk kita bisa bermujahadah. Bermujahadah kita dengan cara apa? Al-Quran adalah obat dari segalanya. Di situ banyak sekali arti dan terjemah di dalam Al-Quran apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kemudahan dalam mencari rezeki ya Pak ya, untuk bekal di dunia dan juga di akhirat. Di situ ada cara-cara dan juga kunci-kunci di setiap bulan, di setiap harinya, apa yang harus kita amalkan. Contoh nih Pak, di bulan Safar ini kuncinya adalah setiap makhluk hidup yaitu manusia sebenarnya dikatakan harus untuk membacakan surat Al-Waqiah dari ayat 1 sampai 21 di setiap malamnya dengan hitungan semampunya kita. Insya Allah dengan kita membacakan surat Al-Waqiah, segala hajat kita, segala kesulitan kita itu pasti akan dipermudah, insya Allah. Karena itu sudah menjadi sabdanya Nabi Muhammad SAW. Dan selain dari surat Al-Waqiah, ada juga satu kunci yang harus kita amalkan di bulan Safar ya Pak ya, yaitu surat Al-Mubarak. Dan di situ pun juga kalau kita membacakan surat tersebut, insya Allah itu juga akan bisa memudahkan kita dalam mencari ikhtiar dan rezeki. Sementara begitu Pak. Sok, mangga. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji bagi Allah yang maha menguasai kita semua. Dan alhamdulillah puji syukur
Alhamdulillah bahwa kita malam ini masih tetap diberikan kesempatan, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Ini tentang kekhawatiran saya sebagai pribadi ataupun umat manusia yang khususnya ada di negeri Nusantara ini, yang saat ini memang dari hari ke hari semakin terpuruk. Artinya terpuruk akidah kita mungkin di sini. Nah, yang saya akan kemukakan ya di sini kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Pada waktu baginda itu memimpin, artinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah mengadakan atribut yang artinya di sini pamannya atau saudara-saudara sebagai orang-orang besar di Jazirah Arab tersebut. Tapi beliau tidak pernah menggunakan atribut-atribut itu. Semua atribut itu dilepas oleh baginda Rasulullah, kecuali yang dipegang satu bendera la ilaha illallah, artinya ketauhidannya. Zaman ini apabila siapapun menjadi pemimpin di muka bumi ini, kita harus memang juklaknya ke baginda Rasulullah gitu ya. Nah, yang dikatakan bahwa di sini kita benar itu kan kalau menurut secara ini saya ada 3. Benar menurut pribadi, benar menurut kelompok, dan benar menurut yang hak. Jadi kembali lagi intinya hukum yang ada di bumi Nusantara ini semakin tumpul sampai dengan saat ini. Ya artinya di sini berarti keimanan kita ini, saya tidak bicara satu persatu, artinya di sini mungkin memang di sini sudah sangat gersang keimanan manusia di muka bumi ini, terutama di Nusantara ini. Betul ya Neng? Maksud saya di sini apabila manusia itu berpegangan kepada kitabullah dan sunnah Rasul, niscaya dia akan menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang diridhoi Allah, dan akan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di situ. Hanya itu saja saya sampaikan. Mungkin saya mohon wejangannya dari Neng Haji untuk kita semua, karena di sini juga wabil khusus saya dari rumah juga saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin tolibul ilmi, apapun ilmu yang Engkau sampaikan, baik yang dari sini ataupun dari manapun, supaya ingin selamat di dunia dan di akhirat kelak. Dan kemudian yang terakhir punten, satu ada saya kupas dari surat Ali Imran ayat 26 kalau tidak salah, Allahumma malikal mulk dan seterusnya. Itu kemungkinan kalau menurut saya itu adalah salah satu senjata untuk siapa yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, seperti itu. Mohon wejangannya dan petunjuk dari Neng Hajah dengan ilmu Ainul Basyirohnya. Itu saja, punten sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk poin yang pertama ya, itu sudah tertulis pada dalam kitab Tauhidatul Al-Islamiyah, bahwa yang namanya ketauhidan, keimanan dan ketakwaan mukmin itu akan lebih sedikit di kemudian hari daripada yang orang-orang tidak mukmin. Jadi orang yang tidak bermukmin, orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa itu akan lebih banyak daripada orang-orang yang mukmin. Jadi di sini banyak sekali orang yang akan hilang akal sehatnya, akan hilang juga keimanannya, yang sampai pada nantinya memimpin dengan keburukan, kekejian dan kezaliman. Seperti sekarang di muka bumi ini adanya hukum yang tumpul, itu sudah tertulis juga. Karena ini mendekati ke akhir zaman. Mungkin akhir zaman itu sudah tertulis di dalam Quran surat Muhammad bahwa tidak lama lagi. Mungkin bisa dihitung dengan hitungan puluhan tahun, wallahu alam, dari sekarang ya. Tapi itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang pernah bersabda kepada para sahabat. Nah, di sini pun juga kita harus bisa menanamkan keimanan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yang sangat mempunyai keikhlasan. Nah, di saat nanti akan datang seorang pemimpin, disitulah akan goyang muka bumi ini dengan hal-hal masalah bencana alam, dengan hal kericuhan, yaitu bisa dikatakan seperti perang dunia ketiga.
Dan di situ pun juga akan banyak sekali goncangan hebat dari para ulama besar yang memang memfitnah pemimpin dan juga memfitnah sesama umat. Nah, di sini kita harus waspada. Di saat nanti mendekati akhir zaman itu akan datang sesuai yang tadi disampaikan ya Pak ya, akan datang seorang pemimpin yang memang pemimpin itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki khodam pendamping saat dia dilahirkan yang disebut dengan Muqarrabin Firdaus. Muqarrabin Firdaus itu hanya tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 1862. Dan khodam Muqarrabin Firdaus itu bisa Allah cabut di tubuhnya manusia jikalau manusia itu berubah fitrahnya dari baik ke buruk. Kalau misalkan fitrah manusia itu tetap menjaga keimanan, tetap baik dan juga menjaga hal-hal yang memang tidak diperbolehkan di dalam agama, Muqarrabin Firdaus itu akan selalu menemani kita sampai akhir hayat. Salah satu orang-orang yang memang didampingi oleh khodam Muqarrabin Firdaus, yang berarti bukan khodam dari malaikat penjaga, bukan juga khodam dari benda bertuah, tetapi Muqarrabin Firdaus itu adalah khodam yang Allah ciptakan dari angin, yang dihususkan untuk manusia-manusia yang beriman, bertakwa dan juga mukmin. Nah, di situ salah satunya adalah seorang pemimpin yang akan didampingi oleh Al-Mahdi di kemudian hari, yang akan bisa menenteramkan, memakmurkan negara ini. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia orang tersebut akan bisa mampu untuk memecahkan segala macam masalah. Dan ciri-ciri orang yang mempunyai khodam Muqarrabin Firdaus itu adalah mempunyai wajah yang berseri-seri, bercahaya. Dalam tutur katanya sangat dijaga karena adab yang diutamakan. Dan di dalam ilmu pun juga selalu menyembunyikan, menjadi pura-pura seperti orang yang tidak berilmu. Jadi bisa dikatakan dengan pakaian juga sederhana, mengikuti sunnah dan anjuran dari Rasulullah SAW, yang tidak pernah memakai atribut ataupun juga mengedepankan kebesaran. Contoh, orang itu adalah dari orang terpandang, tapi dia selalu berpura-pura menjadi orang yang tidak mampu dalam pakaian, compang-camping. Tapi yang terlihatnya itu adalah dari segi adab dan tutur katanya yang sopan, baik dan selalu merendah. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya di muka bumi ini banyak juga, karena ada 1800 lebih kan ya khodam Muqarrabin Firdaus itu. Masih banyak karena khodam itu turun-temurun. Jadi dari pertama diciptakannya muka bumi ini atau alam semesta itu turun-temurun kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi orang pilihan. Dan selalu ada ciri-ciri khusus di dalam orang yang terpilih, yaitu mempunyai tanda-tanda yang memang mempunyai seperti tahi lalat 3 di belakang lehernya. Itu yang mempunyai khodam dari Muqarrabin Firdaus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Nah, kalau menurut di dalam kitab Musarar ya, ini kembali lagi kepada pemimpin kita nanti siapa yang akan bisa memakmurkan di muka bumi ini, yaitu di tahun sekarang 2022 sudah terlahir. Karena untuk ciri-ciri tersebut yang akan menjadi pemimpin itu terlahir di tahun 2012 sesuai yang ada di dalam kitab Musarar Ugo Wangsit Siliwangi. Bahkan di dalam Quran surat Maryam pun juga itu tercantum. Dan nanti di saat beliau di usia 21 tahun, di situ akan terlihat banyak sekali hal-hal yang aneh, karena akan bermunculan harta-harta yang terpendam di tanah, yang terpendam di laut, dan juga yang terpendam di pelosok-pelosok daerah. Dengan datangnya orang tersebut, tanpa harus diminta, tanpa juga harus digali, itu akan muncul dengan sendirinya atas izin Allah. Nah, disitulah tanda-tanda kemakmuran dunia itu akan terjadi. Tidak lama kemudian, berselang beberapa puluh tahun, disitulah terjadinya yang disebut dengan kisyaf. Kisyaf itu adalah tanda menjelang detik-detik akhir zaman yang harus kita lalui sangat panjang.
Kita usia contoh 60 tahun misalkan. Di saat nanti menemui kisyaf, itu kita akan menjalankan proses panjang ke padang mahsyar sampai rasanya seperti 1000 tahun. Itu tercantum di dalam kitab Tauhidatul Al-Islamiyah. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan diri, harus bisa memohon ampunan kepada Allah, dan di sini pun juga kalau kita mempunyai salah, kita harus bisa bertafakur dan bermuhasabah diri. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur kanggo Teh Haji sareng Haji Aga. Bere sadayana panginten warga-wargi sadayana urang ring mumpurung sadaya, mudah-mudahan cekeng berkahan hati Gusti Allah. Amin. Subhanahu wa taala. Anu bari ditaroskeun nami abdi heulanya. Nami abdi Teh Haji Asep Bahar Dinata binti Ibu Hajah Rohimah binti. Anu bari ditaroskeun abdi mengenai kadang yang ditaroskeun kadang aneh oge. Margi abdi mungkin kasebatkeun, mungkin kanggo urang Sunda mah meureunana Islam teh Islam turunan gitu nya. Terangna Gusti Allah teh ceuk indung bapak sareng ceuk guru ngaji. Tah sapertos kitu. Anu saresna kapungkur kantos ditaroskeun ku para atara ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aya salah sahiji pedamana naroskeun Allah teh di mana. Ana kitu dijelaskeun dina Al-Qur'an oge aya keteranganna. Pung kanggo abdi kirang jelas anu sebatkeun saur dina Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Abdi kanggo peryogi kanggo penjabaranana, penjelasan yang lebih detail. Bukannya kepercayaan sanes wae meyakini Allah teh cenah di langit nuju calik dina aras. Anu saresna maknana saperti kumaha gitu Teh Haji. Ta eta. Sareng anu kadua we taroskeun. Seueur zaman kapungkur oge para sahabat, para kaum-kaum terdahulu naroskeun. Bahkan Allah teh cenah caket sareng urang lebih caket daripada urat nadi atanapi urat beheung. Urat beheung sareng beheungna aya antarana urang sareng Gusti oge teu aya antarana. Tah abdi hoyong penjelasanana teu aya antarana sapertos kumaha gitu kanggo jalmi sareng Gustina teh. Ta eta patarosan anu kadua. Teras anu katilu kumaha penjebaranana punten Teh Haji. Aduh gatilu rupinya abdi ya. Wargi naraskeun. Anu katilu kumaha carana. Mungkin para wargi sadayana sungkan untuk bertanya ya. Kata Teh Haji lebih detail seperti ini. Tapi saya kalau tidak bertanya mungkin susah juga untuk mengerti kumaha carana supaya doa urang atanapi doa pribados dikabulkeun secepat mungkin. Gitunya ulah juga ngabulaeh maca sholawat anu gitunya doa anu prijigan segala macam keselamatan menonton we kalau ngabulaeh we wirid tah ulah juga kitu Teh Haji. Tah masalah untuk kalbu seperti kedah kumaha kalbu teh gitunya sareng hate teh kedah kumaha gitu. Tah abdi hoyong penjelasanna eta pertarosan anu abdi anu katilu sareng penjabaran hoyong lebih detail gitu Teh Haji. Hatur nuhun pisan tina dipasihan waktosna panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari poin 1 dan kedua kita gabung dengan masalah Allah itu seperti apa dan ada di mana. Walikumullah arasi kun payakun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang dekat dengan semua makhluknya. Bahkan tidak ada perbedaan. Makhluknya ada di muka bumi ini, Allah itu ada di arasi. Tapi tidak seperti itu. Kun payakunnya Allah itu sebenarnya bisa kita rasakan dengan kita sudah mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Al-Qori bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu
sangat menyayangi dan mencintai kepada semua makhluknya. Di saat makhluknya bertanya-tanya Allah ada di mana, perbanyaklah kita membaca zat-zat Allah di dalam kolbu kita, bukan di dalam hati kita. Karena kolbu dengan hati itu beda. Kolbu itu adalah di hati yang paling dalam yang disebut dengan kolbu lizarutal. Bahwa kolbu yang dekat dengan Allah itu yang selalu membacakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Asmaul Husna, yang memang sungguh-sungguh dan merasakan sangat sedih di saat membacakan di dalam kolbu yang paling dalam. Beda dengan hati. Kalau hati itu bisa berubah-ubah. Hati bisa berubah-ubah di saat kita mengatakan A, tapi bisa lagi berkata B. Di dalam hati yang kiri, kan hati itu sebenarnya ada dua. Hati lisarullah, hati lisambian. Lisarullah itu adalah yang dibarengi dengan kebenaran. Dan yang satu lagi yang dibarengi dengan kejahatan atau kezoliman. Karena hati pun juga ada yang mengisi. Di dalam hati kita ada yang mengisi yang disebut dengan hodam, fir'un. Bahwa yang namanya hati itu harus kita jaga. Kolbu tidak akan bisa tersentuh oleh yang namanya kekotoran. Karena kolbu itu bersih. Dan di situ kita harus bisa membedakan antara kolbu dan juga hati. Dan di sini pun juga kita harus bisa membedakan bahwa mana ridhonya Allah dan bahwa mana yang rahmatnya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, segala sesuatu itu akan Allah kabulkan. Jangankan kita berbicara secara lisan, baru di dalam hati saja keinginan kita langsung kontan, instan, kun fayakunnya Allah. Langsung Allah beri. Tanpa kita harus meminta kepada siapapun, cukup hanya di dalam hati saja. Nah, kunci untuk kita bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, yaitu kita harus bisa pasrah dalam segala sesuatu. Jangan pernah banyak mengeluh. Apa yang dikatakan Pak Asep tadi betul. Jangan sampai kita bersolawat, membacakan kalimat-kalimat dengan banyak-banyak tetapi tidak mendapatkan fadilah atau tidak mendapatkan qabul dari Allah. Nah, di situ kita harus bisa bertanya lagi kepada kolbu kita yang paling dalam. Apakah kita mengamalkannya sudah benar? Apakah pelafalannya sudah pasti? Apakah kita sudah baik terhadap manusia, yaitu hablum minanas? Karena sebelum mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah secara hablum minallah, kita harus baik dulu secara hablum minanas. Jauhi sifat kesauzonan, jauhi sifat mungkar, dan jauhi ghibah. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan dalam berdoa, pasti akan Allah kabul. Dan cara mendapatkan ridhonya dan rahmatnya dari Allah, kita harus bisa merengek-rengek pada Allah dengan cara apa? Kita tidak boleh mengeluh kepada siapapun, tapi kita cukup meneteskan air mata kita di malam hari atau di bada duha kepada Allah. Karena mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita dapatkan dengan cara salat sunnah duha dan juga tahajud. Tapi lebihnya itu di salat sunnah duha kalau untuk perihal keduniawian. Tapi kalau untuk perihal keilmuan itu bisa didapatkan di salat tahajud insyaallah. Mungkin segitu Pak. Sudah dirangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Neng Haji dan Haji, kita sudah ketemu lagi. Walaupun saya sering kemari, tapi hari ini hari pertama saya konsultasi tentang pribadi saya, tentang jodoh teh. Tapi yang saya mau tanyakan sebenarnya hubungannya dengan jodoh saya juga teh. Saya belakangan ini dapat informasi semacam mungkin bocoran goib kali teh ya dari para sepuh. Sehubungan dengan ini nggak ada hubungannya dengan politik ya teh, dengan kenaikan BBM kemarin saya dengar kayaknya dalam akhir tahun ini akan ada kerusuhan massal teh di Jakarta, terutama kota-kota besar ya. Ini dari salah satu sepuh amanah yang katanya itu beliau namanya Nonem, dan kita disuruh menghindar, bahkan disuruh lari ke selatan kalau tidak mau kena kerusuhan massal itu. Nah, ini kan berhubungan dengan ya kemarin kita selama 2 tahun itu mengalami virus corona teh ya. Banyak rakyat yang sengsara, yang hidupnya benar-benar susah lah teh ya.
yang dipecat, yang jualan susah dan seterusnya. Terus belakangan setelah virus sudah mulai reda, minyak goreng naik, cabai naik dan seterusnya, sampai sekarang BBM naik, semuanya ikut naik semua kan otomatis. Saya juga terus terang secara pribadi sangat menyesalkan. Padahal memang subsidi itu untuk rakyat ya, tapi rakyat juga kan butuh bensin untuk mobilisasi. Dan terutama kalau kita sadari ya, selama 77 tahun Indonesia merdeka, Eyang Soekarno dan para pendiri bangsa ini di dalam pembukaan UUD itu hanya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi sampai saat ini rakyat Indonesia itu belum sejahtera dan makmur sesuai dengan cita-cita para founding father. Padahal Indonesia kaya raya, semua apa yang ada di dunia ada di Indonesia. Tapi kenapa rakyat masih banyak yang sengsara, banyak yang susah? Dan yang bikin saya suka sedih tuh sama kadang-kadang lihat berita di TV sama mama, ngeliat ibu-ibu sampai mencuri di minimarket misalkan, atau bapak yang karena butuh buat biaya sekolah atau biaya berobat anaknya atau biaya sekolah akhirnya jadi begal. Nah, saya pikir kemiskinan itu kan memang kita nggak ada yang miskin. Rakyat Indonesia juga saya lihat memang ada beberapa yang malas, tapi kita sudah bisa dibilang selama 70 tahun udah cukup sabar ya. Kita sudah terus berusaha berdoa, tapi memang ada beberapa orang yang mengambil jalan pintas, nggak sabar atau tidak beriman, tidak meminta kepada Allah. Tapi intinya kemiskinan ini kan membawa banyak sedikit hal buruk ya. Banyak orang yang juga mungkin menggadaikan keimanannya dengan sebungkus sekotak Indomie, misalkan dia pindah agama, butuh modal juga mungkin bisa pindah agama dan seterusnya. Sementara saudara-saudara kita sesama muslim juga kan di tengah kebutuhan mereka buat anak-anaknya, buat juga kebutuhan harian aja juga susah untuk mendapatkannya. Jadi menurut Teteh kira-kira apa solusinya supaya Indonesia yang sebenarnya bukan cuma kaya raya secara sumber daya alam saja, tapi sebenarnya tersimpan banyak harta karun yang kata Teteh nanti akan timbul di menjelang akhir tahun, dengan sendirinya akan tanpa dicari juga akan muncul. Tapi apakah bisa kita membantu rakyat dengan cara-cara yang di luar nalar ya Teh? Misalkan katakanlah ada dengan cara apa gitu yang bisa ikut membantu rakyat supaya rakyat yang butuh dana, butuh uang untuk modal atau untuk biaya macam-macam itu bisa kita bantu secepatnya supaya nantinya mereka bisa mandiri dan terutama kembali ke jalan Allah, supaya yang mereka tadinya sibuk mencari uang akhirnya mungkin nggak ada waktu untuk ibadah, untuk ingat sama Allah. Tapi akhirnya ya mungkin kalau nggak sabar, nggak beriman, mungkin mereka terlibat kriminalitas atau ya nekat berbuat apapun. Tapi kan justru kita sebagai sesama muslim mungkin sesama istilahnya sebagai orang Indonesia lah, sebagai manusia kita harus berbuat. Manusia yang terbaik adalah manusia yang berguna, bermanfaat buat orang lain ya Taya. Sebanyak-banyaknya kita bantu itu adalah manusia yang, dan terutama untuk saya sendiri pun juga mau ibaratnya sebagai penebus dosa lah Taya, dan juga buat tabungan akhirat. Kebetulan juga saya sama teman-teman se-Indonesia ini juga sedang berikhtiar. Jadi intinya gini Pak, untuk masalah kemerdekaan insya Allah itu kalau sudah waktunya itu pasti akan terjadi. Jadi kalau untuk sekarang apapun yang terjadi di luaran sana, memang jalan ceritanya sudah seperti itu. Kata memang sudah tercantum di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa akan terjadi seperti ini, adanya pemimpin yang memang tidak adil gitu kan. Ini memang jalan cerita kehidupan, skenarionya memang harus seperti ini.
Karena dengan niat baik kita, niat tulus kita untuk bisa membantu orang banyak, itu bisa terwujud jikalau orang itu memang tidak pernah mengumbar apapun. Contoh, orang itu mempunyai keinginan untuk membantu orang, bisa kok. Waliullah juga dari dulu membantu untuk syiar itu dengan cara ikhtiar batin. Karena waliullah itu adalah orang yang iman, takwa dan juga mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk manusia zaman sekarang jarang yang bisa seperti itu. Nah, untuk masalah di akhir tahun akan adanya kericuhan atau keramaian kayak peperangan masalah intinya gitu ya. Kalau untuk yang saya lihat, insya Allah akan baik-baik saja. Nah, seperti ada kabar katanya harus lari ke selatan. Mungkin itu hanyalah pemikiran yang memang tanpa adanya dasar. Karena kalau yang saya lihat dari sekarang sampai ke depannya, walaupun segala naik gitu, masih bisa terkendali. Karena kenaikan ini hanya sementara aja sampai selesai pilpres, Bu, nanti juga turun kembali. Jadi ini adalah permainan dan skenario manusia-manusia serakah. Karena beliau-beliau tidak bisa memiliki ilmu-ilmu politik islah yang ada di dalam kitab kuning, kitab muamalah, kitab fikih. Karena kalau misalkan orang-orang tidak bisa memiliki ilmu tersebut, jelas semuanya akan kacau. Tapi ini memang sudah harus seperti ini dulu, supaya untuk memberikan pelajaran-pelajaran dan juga karma-karma kepada orang-orang yang serakah. Saya yakin apapun yang terjadi di muka bumi ini akan mendapatkan dampak yang lebih buruk terhadap orang-orang tersebut jikalau orang-orang tersebut itu sudah atas izin Allah untuk mendapatkan karmanya. Jadi kita sebagai masyarakat dan rakyat kecil, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik supaya Indonesia ini pulih. Karena yang saya lihat sudah tercantum ya di dalam kitab juga bahwa Indonesia itu akan pulih di angka berapa. Kalau untuk di tahun itu sudah tertulis 2035. Itu kembang-kembangnya untuk kemerdekaan. Berarti sekarang 2022, tinggal dikurangi aja 2035 dikurangi 2022 tinggal berapa puluh tahun lagi. Jadi kita hanya bisa mendoakan ke depannya untuk bisa lebih baik. Karena sekarang mau bagaimanapun juga tetap tidak akan bisa. Orang yang mengaku bisa ini bisa itu, kalau menurut saya itu bohong, hanya memanfaatkan situasi yang sempit aja. Begitu, Pak. Terima kasih banyak Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teteh, kalau saya mah pertanyaannya ringan-ringan saja ya. Karena masalah saya sudah berat badan juga sudah berat. Terus tadi kan kalau suhu kan berat banget itu. Sama yang ringan aja. Saya pertama mungkin di sini bersyukur ya dengan setiap tawasul ternyata saya banyak saudara, banyak teman yang jadi kenal gitu. Di balik itu semua kalau lihat penuh kayak gini, saya tuh bersyukur. Ternyata bukan saya aja yang punya masalah gitu. Banyak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Masalah kan kalau negatif tambah negatif jadi positif kan? Iya, masalah Masya Allah gitu. Yang kedua Teh, tips bagaimana beribadah terutama bagi saya pribadi ya. Kalau yang sholat sunat karena ada fadilah-fadilahnya itu selalu berpikirnya itu saya tuh wah kalau saya sholat 12 rakaat nih akan muah gitu kan, atau mau 2 tuh akhirnya ambil 12 gitu, karena pengen segera cepat terkabul, segera gini itu loh. Saya tuh suka kalau tahajud bisa, saya kira kalau tahajud ibadah paling ikhlas karena nggak dilihat siapapun ya. Nah tapi tetap kalau itu ada urusan A, B, C yang kadang kalau di sunat itu karena fadilahnya jadi ngefeknya tuh lebih ke berharap gitu. Tapi boleh kali ya berharap? Sebenarnya kalau di dalam hukum agama itu untuk berharap itu nggak boleh. Karena berharap itu bisa nanti hukumnya toma. Yang memang Allah akan berikan kepada kita, contohnya besok, itu akan berubah lagi mundur. Dan mundurnya itu bisa berkali-kali lipat.
Jadi di saat kita mengamalkan sesuatu, yaitu dengan segi ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, kita harus ikhlas ridho lillahi ta'ala. Di saat kita sudah membacakan niat, di saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ kita sudah melupakan segalanya. Jangankan duniawi, hal-hal yang sedang kita pikirkan pun juga itu jangan. Jadi harus dikosongkan. Itu salah satu kunci agar ibadah kita diterima dan juga untuk mendapatkan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk pasrah kayaknya sudahlah, pasrah aja saya. sudah mentok sana, untuk biarkan saja, ikuti saja. Terus yang ini meda, saya kan pertanyaan juga ringan-ringan saya mah ya. Nah yang sekarang tuh 2 hari kemarin itu bermimpi terus didatangin Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Tapi saya bukan tim sesnya, bukan tim sesnya, saya datang lengkap dengan pas pampresnya teteh gitu sebelum tahajud. Tapi kan itu teh apakah saya mau jadi bupati atau gubernur? Karena yang saya harapkan tiap malam itu, Bu, jujur aja, kalau misalkan mimpi itu pengennya tuh mimpi nangkep ikan, besoknya dapat duit biasanya gitu. Nah itu Bu, paling itu aja pertanyaan dan curhatnya. Paling yang sedih kesini itu suka sedih itu saya kayak tadi Tete bilang bahwa kodam-kodam yang itu ciri-cirinya tuh ke orang yang berseri-seri gitu kan. Wah saya lewat itu, muka saya cakuem. Ya kan sudah lewat, wah saya tidak termasuk kategori lagi. Itu aja Teteh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi untuk poin yang pertama sudah dijawab ya. Nah untuk masalah mimpi itu kan adanya di dalam tafsir Muqaddimah atau Bari ya, bahwa mimpi bertemu dengan petinggi atau pemimpin negara itu biasanya ke depannya dalam jangka waktu minimal 3 hari atau maksimal 3 bulan itu akan mendapatkan kebahagiaan dan akan bisa keangkat harkat derajatnya. Contoh Pak Ade kan sekarang lagi terpuruk gitu ya Pak ya, insya Allah akan ada solusi dan jalan keluarnya dengan satu syarat, jangan berharap tapi kita ikhtiar dengan ikhlas dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Pak Haji tadi yang nanya, Allah itu kan sangat dekat gitu. Tetapi kalau saya lihat praktek orang berdoa itu kadang-kadang tangannya itu ada di sini, ada yang sini, ada yang begini gitu kan, seolah-olah Allah itu jauh banget. Nah, apakah mungkin itu salah satu kenapa doa kita itu sulit terkabul gitu? Karena Allah itu soalnya dekat, tapi kita membayangkan Allahnya jauh banget. Jadi selisipan orang Jawa bilang gitu. Nah, pertanyaannya berdoa yang benar itu seperti apa? Apakah kita cukup bertafakur tadi melepaskan semua urusan duniawi sehingga kita bisa mencapai tadi ya kolbu, memasuki dalam kolbu kita sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara berdoa yang benar itu adalah di saat kita amin ya, mengangkatkan kedua tangan itu. Yang bagus itu dan yang memang baik menurut anjuran dari Rasulullah itu mengangkat kedua tangan yang memang sejajar dengan dada. Dan kita tidak harus menengadahkan muka kita ke atas. Karena kalau kita menengadahkan muka kita ke atas itu sama dengan menganggap bahwa Allah itu jauh, padahal Allah itu dekat dengan kita. Jadi kita cukup tundukkan mata ke bawah, angkat kedua tangan sejajar dengan dada. Itu adalah cara berdoa yang benar. Dan untuk masalah bertafakur, itu alangkah lebih baiknya kita bertafakur sebelum tidur di malam hari. Karena kalau kita bertafakur di saat sebelum tidur itu pasti akan teringat semua kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Disitulah kita bisa mengambil mana yang benar dan mana yang buruk. Jikalau kesalahan kita memang banyak yang pernah kita lakukan dari mulai dulu sampai sekarang, di situ kita secepatnya sebelum tidur itu mengambil air wudhu, melaksanakan salat taubat dan juga membacakan istighfar. Itu bagusnya sih kalau di dalam hitungan itu 2002 kali ya untuk membacakan istighfar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk cara berdoa agar kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita tidak memikirkan sesuatu apapun karena Allah dekat dengan kita dan Allah itu Maha mengetahui segalanya. Kita berbuat salah, Allah tahu.
Kita menginginkan sesuatu, Allah tahu. Nah, yang harus kita kejar itu adalah rahmat dan ridhonya Allah, agar bisa tercapai semua keinginan kita tanpa harus kita ucapkan secara lisan. Seperti itu, Pak. Ini seperti jajan soto ini nambah Bu Haji. Pertanyaan saya pernah mendengarkan konten dari Bu Haja tentang tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, barangkali ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang masih punya usaha. Kami mohon petunjuk cara bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan fadilahnya. Saya kira demikian, Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada di dalam kitab Miftahul Aliyah ya, bahwa di dalam kitab tersebut jikalau seseorang yang mempunyai usaha ingin bisa lancar, ingin laris, itu bisa mengamalkan tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara berpuasa minimal 3 hari, maksimal 7 hari. Di saat kita berpuasa kita bisa beraktivitas, tetapi di setiap selesai sholat 5 waktu itu kita harus bisa mengamalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Falak, dan juga Alam Nasroh. Nah, di situ di saat kita mengamalkan amalan-amalan tersebut, itu bisa kita lihat nanti di kitab Miftahul Aliyah untuk hitungannya berapa. Karena saya pernah memberikan cara-caranya itu di konten sebelumnya ya. Nah, itu sangat bermanfaat. Kalau kita mengamalkan sungguh-sungguh, usaha apapun yang kita jalankan itu insya Allah akan laris, akan lancar. Tapi tidak ke semua orang. Itu khusus untuk orang yang punya usaha saja. Kalau orang yang tidak mempunyai usaha mengamalkan tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tidak akan terasa padilahnya. Jadi padilahnya itu akan dirasakan oleh orang-orang yang memang mempunyai usaha atau berdagang. Nah, mungkin di sini saya juga akan menjelaskan ya cara ibadah atau sholat yang benar itu seperti apa. Di saat kita berwudu itu harus benar-benar, karena di dalam wudu pun juga itu ada kunci-kuncinya. Di saat kita sudah membacakan niat, di saat kita mulai membasuh kedua telapak tangan 3 kali, di situ di dalam hati kita harus bisa membacakan syahadat. Di saat kita membasuh muka sampai seterusnya. Nah, setelah kita mengambil wudu, di situ kita langsung mengangkat kedua tangan, berdoa dengan menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, qabul, 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 tiup kepada kedua telapak tangan langsung diusapkan ke muka. Nah, di saat kita mau melaksanakan sholat, setelah niat, di situ kita harus bisa mengosongkan hati dan pikiran. Di kita melaksanakan, contoh kita melaksanakan sholat zuhur, di sujud yang terakhir itu harus kita jeritkan di dalam hati, tidak usah dilapalkan secara lisan, tapi di dalam hati itu ada waktu 10 detik untuk kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjeritkan keinginan kita supaya Allah kabul. Jadi sebenarnya di dalam sholat juga itu ada kunci-kunci khusus ya untuk bisa mendapatkan kehusuan, untuk bisa mendapatkan ijabahnya dari Allah. Setelah kita melaksanakan sholat, itu harus diawali dulu dengan membacakan istighfar. Minimal itu istighfar bisa diamalkan 3 kali. Istighfar, syahadat, salawat, la haula. Setelah itu bisa mengamalkan surat-surat pendek seperti Al-Fatihah atau Al-Ikhlas. Nah, setelah mengamalkan itu diakhiri dengan kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah. Insya Allah segala sesuatu kerumitan kita itu akan hilang dengan sendirinya, dan kesulitan kita pun juga insya Allah akan Allah beri kemudahan. Jadi jangan asal-asalan seperti sholat itu dengan pengen cepat gitu kan. Di dalam bacaan-bacaan juga itu harus benar-benar. Jangan cepat dan juga jangan ingin terburu-buru. Mungkin ada yang mau menanyakan tentang perihal sholat atau yang lainnya. Selama kita mempunyai dosa, itu sebenarnya untuk doa kita sebenarnya akan Allah kabul, tetapi ditangguhkan. Nah, untuk masalah perbedaan antara karma dan ujian itu beda. Kalau karma itu kita akan mendapatkan kesulitan dan tidak adanya ketenangan di dalam batin kita, karena kita pernah melakukan sesuatu yang belum pernah terbayarkan.
Nah, di saat kita mendapatkan ujian, di situ kita harus bertafakur kan ya. Kenapa kita bisa mendapatkan ujian? Apakah sebelumnya kita pernah melakukan kesalahan? Setelah teringat kesalahan itu, alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk taubatan nasuha. Contoh, banyak orang di zaman sekarang, bahkan zaman dulu pun juga ada ya, yang pernah melakukan zina. Contoh, melakukan hubungan zina, hamil duluan. Akhirnya banyak juga orang yang menggunakan jasa aborsi. Nah, itu sangat wajib untuk membayar diat janin. Karena dengan tanpa kita membayar diat janin, itu dosa kita tidak akan pernah bisa seutuhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya itu adalah 40-60. 40%-nya itu Allah ampuni, 60%-nya itu sama Allah itu dibiarkan. Karena harus ada yang dibayar dulu yang disebut dengan diat janin. Karena diat janin itu sangatlah termasuk dosa yang sangat besar. Nah, itu salah satunya. Contohnya kita pun juga pernah melakukan kesalahan yang disebut dengan muson ya. Muson pun juga itu sama, harus bisa membayar kiparat. Yang kiparatnya itu sungguh luar biasa. Tidak hanya bisa untuk memohon ampunan dengan cara taubatan nasuha saja, tapi itu harus dilakukan dengan keduanya. Jadi selain dari diat janin itu masih ada yang lebih berat yang disebut dengan muson. Jadi karma-karma yang akan Allah berikan kepada orang yang pernah melakukan itu dan belum pernah terbayarkan dengan taubatan nasuha ataupun dengan diat janin ataupun dengan kiparat, biasanya itu akan sangat sulit mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, akan sangat sulit Allah ijabah. Pasti diijabahnya itu sedikit demi sedikit, tidak akan langsung terlihat oleh mata lahir kita dan tidak akan pernah bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Salah satunya itu harus bisa berusaha dan berikhtiar dulu untuk bisa menebus semua kesalahan masa lalu. Barulah di situ akan Allah ampuni dan segera akan Allah kabulkan doa-doa kita yang selama ini ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain masih ada barangkali? Kalau untuk di malam Selasa Kliwon ini, alhamdulillah 70% sih yang fokus. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih 50-50 ya, 50-50. Kalau sekarang alhamdulillah 70-30. Kebanyakan solusi dalam segala masalah hal duniawi. Ya, yang kurang fokus itu. Masih ada yang mau konsul atau nanya? Bapak masih ada? Ibu-ibu sambil ngantosan mungkin ada berpikir, Teh Haji namanya teh seueuran ucing gerendeng ka abdi. Hoyong naroskeun upami artos bibit eta senangkin anu atos 3 kali dikamanakeun. Punten nyuhunkeun dibales supados ibu-ibu sareng bapak-bapak ngadangun panginten. Untuk uang bibit yang udah 3 kali itu disimpan di lemari ya, atau kalau misalkan gak di lemari bisa di dompet kita. Tapi itu jangan pernah terbelanjakan, karena itu adalah salah satu upaya ikhtiar kita ya, supaya kita mendapatkan kelancaran rezeki, dan di saat kita mendapatkan rezeki itu bermanfaat. Kalau uang bibit kan itu ada di dalam kitab wapak ya. Jadi di dalam kitab wapak itu doa yang bisa masuk ke dalam uang, karena uang itu sebenarnya ada ruhnya. Ada ruhnya. Dari zaman dulu, zaman pembayaran masih menggunakan dinar. Itu di dalam dinar tersebut ada ruhnya. Jadi di saat kita mendapatkan rezeki atau uang atau dinar, itu tergantung kita bisa memanfaatkannya. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ruh di dalam uang tersebut itu akan mengantarkan kita ke kebaikan. Hasil yang kita dapat akan manfaat halal barokah. Tapi kalau kita menggunakan yang tidak baik, ruh yang ada di dalam uang itu akan bisa menyesatkan kita. Seperti itu. Jelas kalau ruh uang dengan ruh manusia itu beda. Karena kalau ruh uang itu yang dibuat dengan
yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW melakukan alat pertukaran dinar yang pada saat itu dinarnya itu hanyalah 0,5 gram. Itu dimasuki sesuatu yang memang ilapat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam dinar tersebut ada ruhnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu bermunajat kepada Allah ingin mengetahui ruh dinar tersebut terbuat dari apa. Ternyata ruh dinar tersebut itu dibuat dari rambutnya malaikat, yang memang malaikat itu bisa mengantarkan kita ke kebaikan dan juga ke keburukan tergantung dirinya kita sendiri. Rambut malaikat yang dipotong menjadi 7 bagian yang akhirnya digabungkan dengan air ibun ya atau embun gitu kan, itu menjadikan roh yang masuk ke dalam dinar, dan sampai sekarang roh itu masuk juga ke alat pertukaran masa kini dari waktu ke waktu. Makanya sangat mudah kalau kita mendoakan sesuatu ke dalam uang, karena ada trik atau cara khusus di saat kita mendoakan ke dalam uang itu dengan menahan napas 3 kali, membacakan istighfar dan juga syahadat. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam uang tersebut dan bisa dijadikan untuk uang bibit. Seperti di dalam kitab Wapak kan ada uang balik ya. Sebenarnya itu benar, memang benar adanya. Dibelanjakan, contohnya kita punya uang 100.000 nih, dibelanjakan 10.000 punya kembalian 90.000 kan. Uang yang tadi kita belanjakan tuh kembali lagi ke dalam dompet kita. Itu sebenarnya memang ada di dalam kitab Wapak. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga pun juga dulu waliullah pernah melakukan cara-cara tersebut yang ada di dalam kitab Wapak untuk bisa mendapatkan uang balik. Itu tidak nyuri, karena itu mengambil hak-hak dari orang yang tidak pernah zakat. Dan uangnya juga, contoh Teh Uti punya warung, saya belanja pakai uang bibit itu, tapi uang itu bisa kembali lagi. Itu bukan dari uang Teh Uti, tapi dari uang yang contohnya orang-orang yang kikir gitu. Jadi hak-hak orang yang memang tidak bisa diterima oleh kita, akhirnya kita terima dengan baik karena orang tersebut itu memang pelit, tidak pernah bersedekah. Jadi tidak haram, karena itu ada di dalam kitab Wapak. Mungkin orang bertanya bagaimana uang bolak-balik itu caranya. Itu di kitab Wapak bab 28 ya sampai 31 itu ada tata caranya. Banyak sekali cara-cara yang harus dilakukan, yaitu harus bisa bermeditasi di suatu tempat dengan mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah. Contohnya, itu kan ada 1, 2, 3 ya di dalam kitab tersebut. Itu bisa kita gunakan maksimal 3 lembar uang 100 ribuan gini. Dan itu 3 kali 3 berarti itu bisa kita belanjakan minimal 9 kali atau 90 kali dalam satu hari. Caranya, kita 14 hari berpuasa mutih, berdiam diri di suatu tempat dan mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah yang memang ada hitungannya sesuai tata cara yang ada di dalam kitab itu. Dan di saat kita mengamalkan itu tidak boleh mandi selama 14 hari dan tidak boleh batal wudhu. Itu yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga salah satunya, dan kalau untuk ulama-ulama besar yang pernah diamalkan oleh Abah Anom Suryalaya. Itu tidak terlalu berat. Sebenarnya itu mudah-mudah saja sih, asalkan kitanya memang niatnya itu udah penuh ya, udah full. Kalau Sundanya itu udah tok mau tok badak gitu. Iya, udah pasrah segalanya. Sebenarnya hidup ini nomor 1 adalah rezeki dulu ya. Iya, sebenarnya di dalam hidup ini nomor 1 ya yang harus kita butuhkan itu adalah rezeki yang bisa membawakan kita kepada kebaikan untuk bekal ibadah dan juga untuk bekal segalanya. Yang diutamakan itu adalah keluarga kan. Karena kalau misalkan kita memberikan rezeki kepada keluarga, insya Allah rezeki kita akan banyak, akan Allah tambah yang berlimpah ruah. Suami istri, suami mempunyai rezeki, utamakan dulu istri. Setelah istri barulah anak, setelah anak barulah orang tua, setelah orang tua barulah ke orang yang terdekat yaitu tetangga, setelah ke tetangga barulah ke orang yang jauh. Seperti itu tata caranya. Insya Allah dijamin. Yang penting suami istri tidak boleh berselingkuh dalam hal uang atau menyembunyikan. Jadi harus selalu terbuka. Laki-laki atau perempuan berapa persen yang berselingkuh masalah uang? Di antara perempuan dan laki-laki, kebanyakan sih ada di perempuan kalau masalah itu.
Ya, karena kan kalau perempuan tuh pikirannya panjang untuk ini, untuk itu gitu. Sebenarnya baik, tapi harus kita bicarakan. Contohnya gini, misalkan ibu misalkan Bu Elis ini punya uang nih, gitu kan, punya uang 2 juta. Bilang aja ke suami punya uang 2 juta, tapi untuk digunakan apa-apanya itu nggak usah disampaikan. Karena itu kan ibu punya keperluan masing-masing. Yang penting perihal kebaikan itu tidak akan menjadi madorot. Ya kalau suaminya maksa minta uang, kita apa adanya, ada sisa segini, gitu aja. Kasihin aja. Iya. Sebenarnya kalau untuk masalah tabungan kita juga cukup ngobrol sekali itu sebenarnya nggak akan madorot. Contohnya, misalkan saya punya tabungan di sana ada sekian, misal gitu kan. Terus si suaminya itu butuh. Kalau misalkan kita nggak bisa berikhtiar, ya nggak apa-apa ambil yang ada. Tapi kalau kita masih bisa ikhtiar, sembunyikan tabungan tersebut dan kita mempunyai hasil dari ikhtiar itu ya berikan. Seperti itu sih caranya. Sebenarnya mudah dalam perihal mengurus ekonomi dalam keluarga itu, intinya terbuka aja dulu. Untuk hasilnya itu terserah mau diberitahu atau tidak, yang penting dipakai untuk kebaikan. Kalau untuk keburukan tidak jadi dosa. Karena kan sebenarnya di dalam hukum agama Fathul Izar ya, di dalam kitab Fathul Izar itu hukum untuk perekonomian suami istri. Di dalam kitab Fathul Izar itu ada yang menarik di dalam bab 5, bahwa jikalau perempuan mempunyai uang tabungan ataupun uang hasil dari usaha, itu wajib kita menyisihkan sedikit untuk keperluan anak kalau yang sudah punya anak. Tapi kalau yang belum punya anak, wajib kita menyisihkan sedikit untuk bisa berbagi kepada orang tua kandung. Suami tidak tahu, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah terbuka di awalnya bahwa kita mempunyai uang nih segini. Itu mau dikemanakan gak apa-apa. Yang penting wajib kita menyisihkan untuk anak bagi yang udah mempunyai anak. Dan tidak wajib untuk orang tua. Jadi untuk orang tua itu kalau misalkan suami istri yang udah punya anak, seikhlasnya kita, anak dulu yang diutamakan. Ada sisanya berapa, nah itu kasihkan kepada orang tua. Karena yang namanya rumah tangga itu sebenarnya udah lepas segalanya tanggung jawab kita dari orang tua. Tapi di situ kita harus berbakti kepada kedua orang tua, mengerajakan ayah, mengeratukan ibu. Dengan cara apa? Keinginannya dalam perihal kebaikan laksanakan. Insya Allah rezeki kita tidak akan sampai kehabisan. Dan di saat suami memerlukan sesuatu, contohnya suami tidak bekerja, tapi istri yang bekerja. Kan kebanyakan orang tuh, saya kok yang bekerja, suami mah nggak punya apa-apa, contoh gitu ya. Si suami minta uang sampai nggak kita kasih, nah di situ Allah akan murka kepada diri kita sebagai istri. Jadi kita perlu tanya, misalkan suami minta uang nih kepada istri, kita tanya untuk apa. Jadi kalau istri bertanya kepada suami, itu diwajibkan di dalam kitab Fathul Izar, karena supaya tidak salah langkah. Misalkan untuk kebaikan, kita kasih full semaksimal mungkin, apa yang ada kita kasih. Tapi kalau misalkan kita nggak ada, ya cukupnya aja. Misalkan adanya cuma segini, ini buat ini, yang penting terbuka. Tapi kalau misalkan si suami minta untuk perihal kejelekan, wajib kita tolak dan tidak boleh kita kasih, karena itu akan memendorotkan diri kita dan juga akan berdampak kepada anak. Jadi kita bercerita tentang hubungan rumah tangga yang sudah mempunyai anak ya. Nah kalau suami yang kerja, istri yang gak kerja, minta uang berapapun kepada suami untuk perihal kebaikan, itu wajib suami mengusahakan baik sedang ada ataupun sedang tidak ada, karena itu sudah menjadi kewajiban suami. Jadi intinya di dalam berumah tangga, dalam segi hal perekonomian, intinya terbuka. Setelah terbuka, tergantung istri mau diberikan kemana, yang penting itu dalam perihal kebaikan. Kan banyak juga ya yang sembunyi-sembunyi gitu kan, kayak suami banyak sembunyi-sembunyi ingin memberikan kepada orang tuanya. Itu salah di dalam kitab Fathul Izar. Yang benar itu adalah si istri yang bisa memberikan kepada orang tua. Itu wajib kalau belum punya anak. Tapi kalau sudah punya anak itu haknya untuk anak. Dan di saat mau memberikan kepada orang tua itu harus ada izin dari suami. Kalau suami mau memberikan kepada orang tuanya di saat punya uang itu enggak wajib. Karena kan laki-laki ya. Itu hak tanggung jawabnya seorang perempuan yang harus taat kepada kedua orang tua. Suami yang harus taat kepada orang tua kandungnya yaitu adalah menantunya. Ya, jadi menantunya yang harus bisa memberi. Contohnya,
saya nikah nih sama suami ingin memberikan kepada orang tuanya, itu harus izin dulu kepada istrinya, karena istrinya yang harus memberi. Karena istrinya itu mencintai, menyayangi suaminya, juga harus bisa mencintai dan menyayangi juga orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teteh, saya kembali lagi masalah doa ya. Saya ada beberapa hal yang saya akan tanyakan. Saya mengajar ya, mengajar di bidang pendidikan yang anak ABK ya. Dari anak ABK mungkin ini jadi permasalahan, kebanyakan orang tua memperbanyakan suka anak yang yang punya kebutuhan emang khusus, yang perhatian khusus dari orang tuanya. Ada sebuah doa mungkin dari psikolognya juga menyarankan bahwa doa itu harus kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, yaitu doanya di sepertiga malam, bahwa anak itu di bawah alam sadarnya ya. Yang saya tanyakan, penjelasannya gimana sih sampai bahwa dokter-dokter itu menyarankan berdoalah sebagai orang tua kepada anaknya waktu di bawah alam sadarnya. Nah gitu, survei membuktikan mungkin ada yang berhasil dan ada yang kekhawatiran orang tua. Banyak juga orang tua murid saya nanya ke saya, kok bu bisa? Nah, mohon penjelasan dari teteh, doa di bawah alam sadarnya maksudnya kerekam sama anaknya. Apakah kita untuk ngejelasin orang tua harus sungguh-sungguh, apa dengan ucapan, apa dengan doa-doa gitu maksud saya. Itu ya teh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di saat kita menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ya Bu ya, di situ kita harus benar-benar tulus sebagai orang tua mendoakan anak tersebut. Karena sebenarnya tidak ada sebab kalau misalkan kita mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, itu tidak ada sebab. Contohnya banyak orang yang berkata bahwa wah ini karma dulunya seperti ini makanya punya anak seperti itu. Bukan. Tapi itu adalah anugerah yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan kepada orang tuanya, yang dimana orang tua itu harus bisa sabar menghadapinya. Untuk dalam masalah berdoa di sepertiga malam itu memang bagus, karena memang akan kontak batin dengan anak tersebut. Bahkan bukan hanya kontak batin saja, itu akan masuk aliran-aliran doa kita ke dalam otaknya anak tersebut, dan di situ anak tersebut akan kontak dan juga akan bisa menyeimbangi keinginan si orang tua. Contohnya anak ABK itu misalkan aktif ya Bu ya, nggak bisa diam, kadang meracau kemanapun. Nah di situ kita sebagai orang tua ingin sekali anak tersebut menjadi tenang, nurut kepada kita. Itu ada cara-cara khusus di dalam doa. Selain kita mendoakan di sepertiga malam di bawah alam sadarnya, tapi kita juga harus bisa memuasai hari wetonnya, hari lahirnya. Nah, di saat kita memuasai hari wetonnya, itu kita bisa juga diimbangi dengan tawasul namanya di setiap pada tahajud dan juga pada maghrib. Suma ila ruhi wa jasadi, sebut nama anaknya. Dan di situ jeritkan, kita minta kepada Allah supaya anak itu misalkan tenang, baik, nurut, dan juga sembuh. Insya Allah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tata cara. Contoh, misalkan anak itu lahirnya hari Sabtu, berarti 9 kali Sabtu kita puasai dan ditawasuli 9 kali Sabtu setiap pada maghrib dan juga pada tahajud. Itu cara yang tepat untuk bisa lebih banyak keberhasilan bagi orang-orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Oh ya, untuk bapak-bapak sama ibu-ibu yang memang ingin diijazahi khusus perihal duniawi ya, insya Allah nanti bisa datang langsung di hari, berarti Senin ya, tetap ke Senin ya. Kita ambil tanggal 19 ya, karena kalau tanggal 19 itu dengan hitungan 1, itu 1 adalah niat ya. 9 itu adalah kalau bahasa ininya khusus dunia. Jadi kalau misalkan mengamalkan atau mengijazahkan mulai tanggal 19, insya Allah itu akan mudah terkabul. Tapi syaratnya untuk orang yang minta ijazah itu harus bisa menenangkan hati dan pikiran dari perihal-perihal
kerumitan. Jadi di saat minta ijazahnya itu jangan sampai rumit. Nah, syaratnya buat perempuan yang lagi ada halangan berarti nggak bisa ijazah. Untuk yang lagi halangan juga perempuan itu bisa ijazah, tapi untuk cara mengamalkannya setelah bersih aja. Nah, syaratnya apa yang harus dibawa, air, tanah, atau daun atau apa? Sebenarnya kalau untuk ijazah itu kan yang penting yang disebut dengan mahar. Mahar itu seikhlasnya, bisa dengan mahar makanan gitu kan, bisa dengan mahar pakaian, pokoknya sandang, pangan, dan juga rezeki, itu aja semampunya. Ya kalau untuk dalam keterangan mahar itu salah satu yang diwajibkan supaya apapun yang kita beli itu bisa mendapatkan ridhonya dan juga bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Ibarat kita membeli sesuatu itu kan ingin yang halal ya, ingin yang bisa dimakannya itu enak. Jadi itu wajib dengan pertukarannya. Pertukarannya itu kalau di zaman dulu itu kan mahar itu dengan emas atau perak ya. Kalau di zaman sekarang itu boleh dengan sandang, pangan ataupun juga harta. Begitu. Punya uang boleh pakai beras 1 liter. Boleh, sandang pangan, pokoknya sandang pangan dan harta itu aja. Karena ijazah itu sangatlah penting bagi diri kita yang ingin menginginkan sesuatu. Misalkan pengen ijazah ilmu pengobatan contohnya, itu juga wajib memakai mahar walaupun hanya seperak, 2 perak, ataupun sebutir 2 butir beras, ataupun sehelai benang. Yang penting ada yang diberikan untuk pertukaran. Karena kalau kita ijazah tanpa memberikan mahar itu tidak afdol. Intinya gini, dari sekarang harus bisa, kalau bisa sih ya, membacakan dulu istighfar sebelum mau ijazah. Itu utamanya. Jadi di saat nanti mau ijazah itu sudah mengosongkan segalanya. Fokus kita mengejar satu tujuan. Gak usah disebutkan karena Allah lebih tahu ya segalanya ya. Apa yang akan nanti diijazahkan itu adalah amalan yang pendek, yang memang bisa mendapatkan fadilah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Dan saya juga akan mengijazahkan yang memang tidak memberatkan. Mungkin kalau untuk puasa itu bisa dilakukan dengan puasa biasa, tidak harus mutih, tidak harus ngabuti. Dan amalannya pun juga itu bisa hanya diamalkan setiap malam saja, karena siang kan mungkin banyak aktivitas ya. Dan yang akan saya amalkan itu atau yang akan saya jajahkan itu adalah doanya Nabi Yunus, yang jarang orang ketahui, bahkan bisa dikatakan ulama pun juga jarang. Karena doa Nabi Yunus itu salah satunya yang pernah diamalkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati pada saat ingin menertibkan masyarakat-masyarakat di sekitarnya untuk perihal kemakmuran. Insya Allah. Intinya masalah rezeki, tapi gak usah disebutkan ya. Untuk yang mau diijazahkan cukup pasrah aja kepada Allah dan akan menerima ijazah dengan ikhlas dan juga akan mengamalkannya dengan ikhlas supaya cepat terkabul. Semampunya aja. Semampunya aja. Kalau bisa sampai kita merasakan kesedihan yang luar biasa ya. Karena kalau kita beristighfar dengan merasakan kesedihan yang luar biasa, itu berarti tandanya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Karena kan kalau ayah lihat yang sakit ya, yang stres itu kan semuanya intinya ada di uang pokoknya. Yang sakit sebenarnya kalau untuk penyakit medis ya, kebanyakan memang dari pikiran. Betul, uang kan. Dari pikiran. Punya lambung kan sampai parah itu dari uang. Ya perwakilannya. Kan orang lain mau takut segan nanyanya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan rahmat dan ridho Allah, insya Allah semua akan terlihat mudah. Tapi kalau kita sudah mendapatkan murkanya Allah, sepeser pun juga yang kita cari itu akan sangat sulit. Nah nanti itu setelah selesai nanti saung-saung itu kan. Oh iya, yang di belakang itu kan saung-saung yang saya bangun ya. Itu sebenarnya bukan hanya khusus untuk penampungan yang sakit saja, tapi untuk orang-orang yang ingin bertirakat, insya Allah bisa di sana. Maksimal itu bisa sampai 7 hari ya, minimalnya itu 3 hari. Dan di situ untuk satu kamar bisa di ini enggak 3. Kalau untuk tirakat, khusus yang tirakat itu untuk 3 orang per kamarnya. Jadi nanti siapapun yang ingin bertirakat, insya Allah mulai bulan pertengahan September udah beres ya. Pertengahan September udah beres semua. Iya, panterangannya dilarang ngobrol.
berlaku. Seperti ingin bertemu. Kalau yang buat orang yang susah nih, punya istri satu, nambah lagi satu, biar kebuka rezekinya bagus nggak? Nggak apa-apa Pak Ivan. Kalau masalah itu mas sebenarnya masalah poligami itu kan sunnah ya. Tetapi sebenarnya kalau kita baca dengan detail di Quran surat An-Nisa itu menyarankan hanya cukup satu saja. Karena sunnah berpoligami itu sunnahnya untuk yang mampu dalam perihal membagi rasa cinta, rasa sayang dan juga membagi harta. Kalau misalkan kita tidak mampu ya sudah jangan. Lebih baik cukup satu saja kita perbaiki supaya mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Dibanding kita misalkan lagi susah tapi nikah lagi. Suka ada yang bilang kan ya lagi susah syaratnya harus nikah lagi supaya dapat rezeki yang banyak gitu kan. Sebenarnya itu bid'ah. Tidak ada dari sananya. Ada contohnya juga. Karena Kanjeng Rasul berpoligami pun juga itu kan niat menolong mengangkat harkat derajat, bukan berarti ingin mendapatkan rezeki. Bukan surga yang bisa diraih. Bagi istri yang memang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, itu jaminannya bukan surga, tapi hanya mendapatkan pahala kesabaran saja. Bagi yang ikhlas. Kalau yang tidak ikhlas ya biasanya itu kebawa madorot semuanya. Jadi madorotnya itu ke istri tua, ke suami dan juga ke istri muda, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Berarti itu ijma ya, pemikiran manusia. Iya, itu ijma. Pemikiran manusia saja yang memang menafsirkan hadis dengan cara yang mudah, tanpa ada dasar dan hukumnya. Dulu kan ayah waktu di pesantren kan suka gitu. Kalau kamu mau jadi masuk surga, izinin saya nikah lagi kata saya gitu. Padahal itu salah ijma ya. Salah itu ijma karena nggak ada di keterangannya. Karena yang ada di dalam keterangannya Quran surat An-Nisa itu hanya pahala kesabaran yang didapat oleh istri tua. Dan jikalau istri muda yang dinikahinya itu sabar juga ya, itu sama mendapatkan pahala kesabaran. Punten teh Haji, asa kasiniran ku Kang Haji ya teh. Ieu kalaresaan ieu teh. Punten ieu mah pengalaman asli abdi. Tiba-tiba ieu aya istri janda 2. Tiba-tiba leres Kang Haji. Ku abdi pilih pajarkeun bohong lamina teh enci sareng Lisna. Tiba-tiba eta cenah Kang Haji bios abdi mah mangga we cenah bae dipihukum mah gitu tah. Abdi teh kaget gitu nya nuju situasi kieu kok tiba-tiba gitu apakah ieu teh nya tong baroning 2 3 atuh hiji goge tos lieur gitu nya. Tah maksud abdi ieu mah bilih gitu aya qadarullah cik manawi antisipasina gitu teh Haji. Da ari jodoh mah sanu terang gitu. Abdi Haji Tony Patoni. Orang uninga heula mapan teh rezeki nanya. Amin. Jadi gini, kalau perempuan ya yang melihat Pak Haji ini, nyangkanya tuh Pak Haji ini orang ada, mapan. Jadi ingin dinikahi oleh Pak Haji itu karena ada sisi pemanfaatan. Yang sebenarnya Pak Haji ini orangnya setia. Tapi kadang-kadang suka gak kuat kalau misalkan dapat rayuan. Cuman kalau untuk masalah perempuan yang ingin dinikahi, dalam hati kecil Pak Haji masih ingin bisa menjaga cukup satu saja kelihatannya. Cuman gak tega kepada istri perempuan yang ingin dinikahinya. Boro-boro 2 sareng 3 teh Haji aya WA tabu 12 ge tos ngagurubuk pun bajalan. Bingung gitu. Memang nanti kan di zaman, pokoknya di tahun aja ya ngambilnya nggak di zaman. Sebenarnya nanti di tahun 2030-an itu akan banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi janda.
2030-an, karena itu sudah tercantum juga sih di dalam beberapa ayat suci Al-Quran dan juga di dalam beberapa kitab, bahwa di 2030 akan lebih banyak perempuan yang sendiri daripada laki-laki. Laki-laki akan lebih sedikit daripada perempuan. Alasannya itu karena mendekati akhir zaman. Nah, di situ nanti akan ada saatnya orang-orang mukmin yang mapan diharuskan untuk berpoligami, mengangkat harkat derajat perempuan-perempuan yang sendiri. Sekarang 2022, 2030 8 tahun deh. Ini kembang-kembangnya ya, kembang-kembangnya mendekati akhir zaman. Kalau untuk niatan mengangkat harkat derajat itu boleh, asalkan adil. Walaupun gak bisa membagi adil rasa ya, tapi membagi adil dalam segi rezeki jikalau mampu. Kalau misalkan gak mampu ya cukup satu saja. Karena nanti akan banyak perempuan-perempuan baik yang muda ataupun yang tua yang ingin mendapatkan pendamping hidup. Itu perbandingannya 40% laki-laki, 60% perempuan. Siap. Tapi tetap di saat kita ingin berpoligami, kita harus bisa melihat dulu yang diutamakan itu adalah adabnya ya, sama akhlaknya. Karena kalau misalkan bisa saling menghargai, insya Allah tidak akan timbul masalah yang besar di kemudian hari. Kalau misalkan sebelumnya mendapatkan syarat-syarat khusus, alangkah lebih baik jangan. Karena nanti itu kenapa dibanyakan perempuan yang sendiri? Karena itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Kembang-kembangnya mulai dari 2030. Terus mau tanya, kan laki-laki banyak yang ketipu nih sama perempuan. Kalau di luar mah bagus, kalau pas dibuka udah kerewedan. Nah itu teh cara melihatnya luar dalam. Kalau dalam nggak mungkin dilihat kalau belum nikah ya. Nah biar kelihatan mulus dalamnya, berarti harus ngelihat apanya, ciri-cirinya di luar gitu. Kalau itu ada di dalam kitab Junubi Al-Islamiyah ya, di dalam kitab Junubi Al-Islamiyah, cara kita supaya tidak tertipu dengan pasangan. Baik perempuan melihat pasangan laki-lakinya ataupun juga sebaliknya, itu dari bau mulutnya. Sebenarnya itu. Kalau misalkan perempuan yang memang mulutnya bau, maaf gitu ya, biasanya itu dalamannya pun juga tidak begitu bagus biasanya. Karena itu tercantum di dalam kitab tersebut, bahwa kita menilai perempuan dan laki-laki itu ada di dalam keharuman mulutnya, begitu. Mohon. Walaupun gosok gigi juga. Iya, karena yang namanya yang disebut dengan ini ya, muluki albiani itu ada di dalam keharuman mulutnya. Nah, muluki al-qiyam itu adalah kemaluan laki-laki ya, dan kemaluan perempuan itu kan suka ada yang berbeda-beda, ada yang wangi contoh gitu ya, ada juga yang bau. Nah itu tetap adanya itu di keharuman mulutnya. Bisa kita tilai, bisa kita lihat, dan bisa kita rasakan nanti setelah menikah. Benar, memang waktu dulu ayah pacaran kan gitu, benar. Mulutnya bau, tapi bawahnya juga bau. Dulu waktu nakal, waktu SMP SMA anak. Jadi sebenarnya komplit sih. Di dalam kitab-kitab tersebut juga itu bisa, kalau kita pelajari itu bisa kita menilai sedari dini sebelum terlambat gitu. Ya, betul. Memang betul Ayusman. Betul harus kita start dulu. Jadi kuat nanya dari mana? Nah, untuk melihat laki-laki yang kuat dari apanya, yang lemek dari apanya. Itu kan di kita. Iya. Kalau di dalam kitab itu kelihatan kalau misalkan perempuan ingin melihat laki-laki itu, dilihat aja dari bentuk bibirnya. Masalah kuat atau enggaknya. Bibirnya jikalau berbicara, mulut bawahnya itu agak ke bawah, kayak ableh gitu. Itu berarti kuat. Tapi kalau misalkan laki-laki di dalam mulutnya ketika berbicara itu kelihatannya datar-datar saja, berarti itu biasa. Nah ada juga yang dingin. Kalau misalkan kita tanya dan laki-laki itu enggan menjawab, itu orangnya dingin. Jadi ada sih bisa membedakan kalau misalnya kita baca tuh kitab Junubi Al-Islamiyah ya, di bab 40 sampai ke 43 itu khusus untuk kita bisa membedakan
laki-laki dan perempuan, yang kuat seperti apa dan yang tidak seperti apa, ada di situ. Karena kan di organ tubuh yang ditulis dengan huruf hijaiyah itu, di bagian mulut itu kan hurufnya adalah ba. Jadi di situ kita bisa mengartikan ba itu seperti apa. Jadi kita bisa lihat, oh iya ba kesini, mulut agak ke bawah itu berarti kuat. Yang mulutnya memang datar-datar saja itu biasa. Yang mulutnya agak, kalau misalkan lagi ngomong suka ada yang kayak ngalelewe gini ya ke kanan gitu kan, itu hausek. Gitu, kalau misalkan ada yang ngomong kan kayak yang sampai apa sih, sambil senyum-senyum gitu kan, bibirnya itu agak ke kanan ke atas, nah itu hausek. Ayo Usman. Ya ini mah kan di kitab, ini mah jadi masalah ya. Iya. Yang kita nggak bid'ah kan? Ya enggak. Ada isma juga. Karena kan patul izar junubi al islamiyah sebenarnya itu khusus untuk yang berumah tangga. Nah berarti seperti sunnahnya untuk menjaga kebersihan perempuan dikala sudah membuang air besar itu sebenarnya Membuang air besar. Buang air besar sebenarnya. Apa benar harus masuk segini ke dalam lubang Iya. kubur? Jadi kalau udah buang air besar ya, sunahnya perempuan itu kan kalau misalkan buang air besar, baik mau buang air kecil itu harus jongkok. Nah di saat membersihkannya itu, baik ke bagian depan atau belakang itu memang harus masuk segini. Walaupun perawan juga. Iya, mau perawan, mau janda atau yang udah punya suami, Itu sunnah ya. itu sunahnya. Karena kan menjaga kebersihan itu adalah yang paling utama ya. Nah seperti habis punya hadas ya, misalkan suami istri udah punya hadas, tata cara untuk mandi yang benar gitu, mandi besarnya itu sebenarnya yang harus dibersihkan terlebih dahulu itu, maaf, cebok dulu. Jadi sebelum mandi itu cebok dulu yang bersih pakai sabun. Setelah itu baru membacakan niat untuk mandi besar. Setelah mandi besar, nah di situ yang diutamakan itu adalah bukan gosok gigi dulu, cuci muka dulu, keramasan, gosok gigi terakhir setelah bersih segalanya. Itu yang benar. Ya, itu kayak yang sepele padahal sebenarnya itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kan kebanyakan orang itu kalau misalkan mandi langsung aja gitu kan mandi ya. Ceboknya itu kadang di tengah-tengah atau terakhir. Nah, itu harusnya kita cebok dulu yang bersih baik perempuan atau laki-laki. Nah ini biar nggak selang-seling mau bertanya, katanya kalau menyetubuhi istri itu dilarang pada siang hari, hukumnya nggak boleh, katanya benar enggak? Coba diperjelas. Ya kalau bulan Ramadan nggak boleh, karena itu wajib membayar kifarat ya. Tapi kalau untuk hari-hari biasa itu nggak jadi masalah, asalkan tidak di pagi hari. Karena kalau melakukan persetubuhan di pagi hari itu bisa menimbulkan penyakit kepada keduanya. Penyakit kantung kemih atau misalkan miu, kanker rahim itu bisa timbul secara mendadak kalau misalkan orang yang sering melakukan hubungan di pagi hari dari jam 7 pagi sampai jam 10. Jadi kalau untuk siang itu bisa digunakan lewat dari jam 10. Nah kalau malam yang bagusnya yang sehatnya jam berapa? Habis sisa. Kalau jam 12 malam ke sana? Sebenarnya jam 12 malam ke sana itu gak baik juga. Jadi gini, ada hitungan-hitungannya sebenarnya ya. Kalau siang bisa dilakukan dari mulai jam 10 ke atas sampai jam 2 siang. Kalau malam bisa dilakukan dari mulai jam 8 malam sampai jam 11 malam. Selain dari jam-jam tertentu itu yang bisa menimbulkan penyakit kepada keduanya. Nah ini yang bertai lalat di sini ada 2 orang nih sudah. Ini ada artinya nggak dalam hubungan asmara? Coba dilihat. Percintaan, Ya, bercinta. Suami. Ya, maksudnya ada, sebenarnya ada. Tai lalat coba dilihat ada nggak artinya? Kalau artinya sih sebenarnya tidak ada arti ke dalam hubungan bercinta ya, tapi lebih ke dalam sifat dan karakter kalau tai lalat. Contohnya di sini. Itu biasanya banyak ngomong, cerewet, bawel dan kadang juga banyak seujon kepada orang. Terus itu satu lagi tai lalat sama itu juga. Kalau tai lalat lebih ke karakter sih. Tanda hijau. Kalau tanda hijau mah itu bebas mau dimanapun juga, biasanya orang itu mempunyai keberanian yang tersembunyi. Ya, baik mau di kaki atau misalkan di paha, di punggung.
Nah, kalau tanda hitam itu biasanya di dalam kehidupan coklat atau hitam. Kalau hitam di dalam kehidupannya itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yang hitam. Diruat. Iya, jadi diruat itu dikasih ini dulu apa namanya tuh? Dijarah dulu. Kalau yang coklat mah itu tergantung letaknya di mana. Iya, harus ada letaknya karena lebih umum kalau di tangan kanan kiri. Oh, kalau di kanan mah itu banyak memberi daripada menerima. Jadi orangnya bager teuing. Enggak tegaan kalau misalkan ada orang yang minta tolong, enggak ada pun juga diusahain. Nah, kalau yang coklat itu? Iya, yang coklat. Itu di mana letaknya? Kalau di tangan kanan ya seperti itu. Tanda putih itu katanya tanda putih bisa bahaya ke nyawa katanya, ke pasangan. Sebenarnya nggak gitu juga ya, itu mah menurut keyakinan masing-masing. Sebenarnya tanda putih itu adalah tanda yang memang orang itu diberi tanda bahwa tidak boleh asal memilih pasangan. Jadi harus yang tepat dulu, harus yang matang dulu. Kalau salah memilih pasangan, itu pasti akan berdampak buruk kepada dirinya, bukan berarti kepada pasangannya. Biasanya tanda putih katanya gitu, nggak akan punya anak, contoh gitu kan. Terus gonta-ganti pasangan karena pasangannya meninggal atau misalkan sakit gitu kan. Itu mah karena memang sugesti dari dulunya sudah keyakinannya seperti itu dari nenek moyang terdahulu, akhirnya kepakailah sugesti itu sampai sekarang. Sebenarnya segala sesuatu itu ada obatnya. Yang punya tanda putih, tanda hitam itu bisa dijarah dulu tandanya untuk menghilangkan kesialan. Karena kan sebenarnya setiap manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini membawa rezekinya masing-masing. Jadi sebenarnya semua juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga kesenangan. Tapi tergantung diri kitanya sendiri. Fitrahnya tetap menjadi baik atau kembali fitrah menjadi berubah buruk gitu. Punten teh Haji dupi masalah repok saur sepuh mah saurna teh mun Senin ka dinten naon eta teh mempengaruhi kana peregian gitu. Partos Senin karbo saurna teh. Mohon pameta mah kalau itu mah adanya di dalam kitab Al-Firasah masalah hitungan. Jadi masalah hitungan tersebut memang benar itu kalau misalkan dihitung-hitung cocok-cocokan gitu ya. Contoh yang hari Senin itu bagusnya nikah dengan hari Kamis, yang hari Rabu bagusnya dengan hari Jumat, hari Selasa bagusnya dengan Sabtu. Tapi kalau misalkan gak repok gitu ya, itu pasti akan ada saja masalah di dalam hubungan rumah tangga. Caranya harus dengan cara apa supaya tidak terjadi permasalahan? Itu di dalam kitab Al-Firasah, yaitu dengan cara kita bisa meruat diri kita sendiri dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam Asmaul Husna. Tapi itu harus berbarengan. Jadi istilah kata harus ngarepok gitu ya, harus berbarengan, gak boleh pincang. Salah satu yang mengamalkan, contoh suami yang mengamalkan, istrinya tidak. Nah di situ tetap hanya suaminya saja yang akan mendapatkan kebahagiaan, tapi si istrinya selama hidup itu pasti akan selalu mendapatkan masalah. Jadi untuk masalah repokan itu ada tata cara khusus. Misalkan udah menikah nih baru 1 hari atau 1 minggu, alangkah lebih baiknya melaksanakan dulu puasa mutih dua-duanya, terus mengamalkan amalan-amalan yang ada di Asmaul Husna dengan cara yang ikhlas. Insya Allah itu tidak akan terjadi permasalahan ke depannya. Pengarangnya itu, pengarang utama itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Firasatullah. Tapi kesini-kesininya lebih lengkap oleh muridnya yang disebut dengan Aklimun, Syekh Aklimun, disebut dengan Al-Firasah. Al-Firasah itu lebih ke dalam firasat di dalam kolbu. Jadi hari Senin tanggal 19 insya Allah dari jam 8 pagi sampai jam 2 itu khusus untuk yang ijazah perihal bab keduniawian dari doanya Nabi Yunus alaihissalam. Enggak, jadi di saat kita mengamalkan tersebut itu atas izin Allah akan datang dari hal yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Intinya lahiriah, itu aja. Ya, hablum minanas.
Habib